Katanya, nyatanya gitu. Selamat Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi ya, biar semangat terus. Ya, selamat pagi sobat-sobat Bimbi semua yang sedang menonton podcast kita hari ini. Jadi hari ini kenalin dulu nih aku, karena kan sebelum-sebelumnya ada host-host lainnya ya. Kenalin, nama aku Maria Agusta. Di sini aku sebagai relawan PKBI Riau, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial dengan kakak siapa, Kak? Kenalin, aku Wahyu. Dari mana, Kak? Dari tadi? Enggak. Dari relawan pasti. Dari relawan pasti. Iya. Ngomong-ngomong, kabarnya gimana nih, Kak? Kabarnya alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah baik ya. Kesibukannya apa sih, Kak, sekarang? Sibuk mikirin hidup. itu Instagram ya. Kesibukannya selain bekerja, aku juga bergerak di pegiat literasi digital. Oh iya. Oke, literasi digital, Kak ya. Iya. Tadi tuh ada bahas soal Pasti, tadi Kakak relawan Pasti ya. Pasti itu sebenarnya apa sih, Kak, Pasti itu? Pekanbaru Smart Community. Oh, itu berbicara tentang apa tuh, Kak? Jadi komunitas Pasti ini juga komunitas yang bergerak di bidang literasi digital. Meliterasi masyarakat mengenai edukasi literasi digital. Oh gitu. Iya. Oke, ngomong-ngomong, Kak, tahu nggak nih kita hari ini bahas soal apa? Bahas apa kita nih ya? ya? Apa kita nih ya? Penonton tahu nggak sih bahas apa kita hari ini? Nggak tahu pasti. Kalau ya? tahu di kolom komentar dijawab. Langsung aja chat di kolom komentar. Asik banget ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang tentang KBGO, Allahu Akbar, udah mulai terlilit lidah. Kekerasan berbasis gender online. Nah, ngomong-ngomong tentang kekerasan berbasis gender online, kemarin katanya ada salah satu podcaster yang katanya sih kayak melakukan kekerasan tersebut gitu. Kakak tahu tuh isu-isu itu? Tahu yang kan viral ya? Iya, viral banget tentang live TikTok itu. Iya kan? Di sebuah podcast. Tapi kan podcastnya kan di YouTube. Iya, di YouTube dan di hold kan karena si pematerinya nggak mau ditayangkan. Iya benar. Pendapat Kakak gimana sih tentang itu? Apakah itu termasuk dalam kekerasan berbasis gender online atau enggak, Kak? Menurut Kakak? Menurut aku sih masuk ya, karena itu kan masuk ke dalam ranah media online gitu. Tapi yang ingin aku garis bawahi adalah yang paling parahnya itu adalah ketika nggak boleh sebut nama ya? Iya, nggak boleh sebut merek ya. Bahaya. After dari kejadian itu kan ada tuh kasus ada haters yang memang secara verbal langsung menyebutkan kata-kata yang tidak pantas untuk disebutkan untuk seorang wanita. Nah, itu yang memang lebih parahnya. Kalau yang masalah podcaster ini kan memang videonya di hold ya, jadi tidak disebarkan juga. Tapi yang si haters yang mengomentari perilaku si podcaster ini yang sangat-sangat tidak baik. Iya, dan masuk sekali dalam KBGO. Oh iya, karena kekerasan berbasis gender online ya. Iya, terus juga di situ kayaknya ada kata-kata yang sedikit katanya merendahkan gitu ya, merendahkan pihak satunya gitu. Sebenarnya kalau menurut Kakak itu termasuk merendahkan kah? Merendahkan perempuan kah atau? Sangat ya, kalau menurut aku sih sangat ya. Karena itu sesuatu yang sensitif untuk dikatakan kepada seorang wanita sebenarnya. Iya, benar. Karena sebenarnya meskipun seseorang itu merendahkan dirinya sendiri, kita nggak berhak ya, Kak ya, merendahkan dia gitu. Iya. Karena yang berhak tuh ya mereka sendiri, ya kita kan nggak punya hak untuk itu ya, Kak ya. Ngomong-ngomong, sebenarnya KBGO ini apa sih, Kak? KBGO ini? Oke, KBGO, kekerasan berbasis gender online. Jadi sebelum di online dia udah ada di dunia nyata. Namanya KBG kan? Oh iya, benar-benar. Kekerasan berbasis gender. Jadi pelecehan yang mengarah kepada gender atau seksualitas. Nah, karena sekarang ini udah marak online gitu kan, media digital, kita semua berkomunikasi melalui media sosial di dunia digital juga, masuklah kasus itu ke dalam ranah ini sehingga dinamakan KBGO, kekerasan berbasis gender
online. Nah, kalau dibilang apa sih gitu. Nah, kita balik lagi nih, kan kekerasan berbasis gender. Iya. Ya kan? Berarti pelecehan yang melecehkan salah satu gender. Oke. Itu yang dinamakan KBGO Kak ya. KBGO. Jadi awalnya itu memang adanya di dunia nyata ya, di dunia nyata. Tetapi karena sekarang perkembangan zaman, sekarang sudah ada orang berinteraksi di dunia nyata, di dunia online. Jadi pindah juga dia. Iya, jadi berkembang kekerasan berbasis gender tuh. Selain media yang berkembang, juga kekerasan ternyata semakin berkembang ya. Nah, kalau pelecehan itu kalau bukan pelecehan masuk KBGO juga nggak Kak? Maksudnya gimana tuh kalau bukan pelecehan? Kalau dia tuh melakukan dia melakukan pelecehan di lingkungannya, tapi kayak bullying gitu Kak, itu termasuk bullying itu termasuk dalam pelecehan ya? Kalau bullyingnya itu mengarah kepada seksualitas dan gender, itu masuk ke KBGO. Tapi kalau bullyingnya itu di luar itu, maka dia masuk ke dalam ranah pelecehan sosial aja. Jadi kalau misalnya mengarah kepada satu gender atau mengarah kepada seksualitas, itu dia masuk ke KBGO. Oh gitu. Jadi kalau bullyingnya itu ngebahas tentang fisik, apalagi ya fisik kayak organ reproduksi kita, organ kelamin kita gitu, atau kayak itu masuk KBGO. Bokong gitu contohnya. Contoh gitu. gini, gender itu kan mengidentifikasikan manusia berdasarkan femininitas sama maskulinitas gitu ya kan. Nah, kalau misalnya nih ada cowok mengomentari fisik cewek dan itu secara verbal ataupun secara mau dia komentar atau apa gitu, tapi mengarah kepada seksualitas atau gender, misalnya nih apa ya contohnya, ini ditit nanti kan misalnya kayak tadi jenis alat kelamin atau apa gitu ya, bagian tubuh dari wanita, lalu dia mengatakan sesuatu yang melukai atau membuat seorang wanita itu tidak nyaman, nah itu masuk ke dalam KBG. Nah, kalau dia lakukannya di dunia online, KBGO. Gitu, benar-benar. Oke Kak, sebenarnya apa aja sih yang termasuk dalam KBGO ini? Nah, yang masuk dalam KBGO, yang pertama itu ada namanya scammer. Apa itu atau scammer? love scamming. Jadi kan ada karena media sosial ini berkembang, ada dating app gitu ya, dating apps. Nah, orang berkomunikasi mencari pasangan di media online. Nah, ada kasus di mana ketika pasangan mencari pasangan di aplikasi malah disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan. Contohnya berdalih kata cinta tapi ujung-ujung penipuan. Benar-benar. Itu namanya love scamming. Ada juga stalking. Stalking yang memang sangat mengganggu. Misalnya nih ada lelaki mau tahu tentang perempuan atau sebaliknya gitu ya. Tapi stalkingnya itu sangat mengganggu sampai jatuh pada doxing. Nah, doxing ini apa? Doxing ini contohnya dia menggali informasi tentang si cewek, sampai misalnya nyimpan fotonya, nyimpan videonya yang nantinya dia jadikan bahan untuk ancaman kepada si cewek. Benar-benar. Terus ada namanya contohnya gini, mengancam. Tadi kan udah dapat nih videonya atau fotonya. Atau kita lagi berkomunikasi nih di media sosial, terus pap dong gitu kan, pikirin tuh ada fotonya gitu kan, fotonya foto seksi pula gitu kan. Nah, dengan foto itu si pelaku mengancam, kalau kamu nggak mau menuruti apa yang aku katakan, aku sebar nih. Nah, itu masuk ke dalam KBGO. Iya, banyak sih penipuan-penipuan kayak hacking. Saking dia ke cewek ini tadi atau ke cowok gitu ya, kan gender itu banyak, dia sampai ngehacking akun dari si korban ini gitu. Pokoknya aktivitasnya berkaitan dengan seputaran seksualitas. Berarti segala berkaitan dengan seksualitas itu termasuk dalam KBGO kayak.
Berarti stalking iya juga dong ya, itu nih sobat Inbi. Stalkingnya yang parah gitu. Kalau stalking sekedar nyari informasi tentang oh dia ini siapa sih gitu kan, itu nggak parah-parah kali kan. Tapi kalau sampai ke dalam-dalam gitu ya kan, itu bahaya ya, itu ya. Bahaya. Iya kan tiba-tiba nanti di terlike gitu kan, ketahuan kita ya terlike. Lagi stalking terlike, ketahuan. Langsung ubah akun pelangsing gitu. Itu teman-teman sobat Mimbi semua tuh kalau stalking tuh hati-hati. Tipsnya kalau terlike langsung ubah nama akunnya. Iya, langsung ubah nama akunnya. Itu tips dari Kak Wahyu ya. Oh jangan. Jangan teman-teman, jangan. Tapi boleh lah ya. Boleh. Sekali. Stalking mantan gitu. Oke, ngomong-ngomong KBGO, Kak, saya pernah sih mengalami kejadian ini. Dulu pernah saya ikut download aplikasi dating online. Terus di situ saya kenalan dengan cowok. Aduh, jadi curhat nih. Jadi curhat dong, Mbak. Aduh. Terlalu bersemangat. Jadi saya kenalan nih dengan salah satu cowok. Terus cowok itu awalnya tuh dia kayak baik banget ya Kak ya, baik banget. Terus kita pindah ke WhatsApp, chatannya ke WhatsApp makin deket, tapi belum pernah ketemu. Sering chat-chatan, terus lama-lama minta kirim pap muka gitu kan. Ya udah sih ya, saya kirim aja kan pap muka. Terus nggak lama itu awalnya dia ini sih Kak, kayak memuji kita gitu, dia memuji saya itu kayak cantik gitu. Jadi kan saya ngerasa gimana gitu kan, baper banget gitu. Terus lama-lama sering-sering kirim pap, lama-lama dia minta yang lebih pap gitu yang lain gitu ya. Aduh, pap yang lain guys, pap yang lain. Jadi ini saya juga berpikir ini udah aneh nih kok jadi makin lama makin kayak gini gitu. Jadi nggak lama itu saya blok aja lagi, itu dia salah satu kejadian saya di kasus KBGO ini, karena saya merasa nggak nyaman jadi saya blok aja dia gitu. Setelah itu saya hapus deh dating apps-nya karena saya nggak mau lagi ketemu cowok yang seperti itu. Ya. Akhirnya ketemuan nggak? Enggak. Karena kan saya di blok. Kirain dari dunia online ya di dunia nyata kirain. Enggak. Awalnya saya mau bilang jangan di pub, ketemu aja. Jangan ya guys. Bahaya. Oke, kalau Kak Wahyu pernah mengalami kejadian itu? Pernah sama sih kasusnya, cuman kalau aku nggak dating app. Jadi waktu pandemik tuh kan kita gabut ya. Iya. Nah, jadi aku kenalan nih di Instagram, ada kenalan sama orang luar negeri gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau ngobrol itu kan harus ada self confidence dulu kan. Nah, untuk menimbulkan self confidence ini caranya dengan macam-macam ngobrol kan. Iya. Nah, jadi aku download aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Iya. Gitu kan. Jadi ada app. Nah, app ini tuh memang bukan dating app, tapi app yang untuk belajar bahasa Inggris. Kita bisa ketemu sama foreigner terus praktek gitu kan. Iya. Nah, ternyata itulah ya namanya media, banyak yang menggunakannya tidak sesuai dengan fungsinya gitu kan. Nah, di dalam itu ketemu dengan orang-orang yang menggunakan itu sebagai pelampiasan seksualitasnya, sama kayak yang Maria jelaskan tadi gitu kan. Ya pertamanya say hello, oh ya kamu cantik ya, boleh nggak kirim foto? Oh foto yang ini dong, foto yang itu dong, foto ini, foto segala macam foto dimintanya akhirnya gitu kan. Nah itu ya hampir sama sih pengalamannya sama Maria gitu. Dan tindakan yang Maria lakukan itu udah tepat dengan memblokir gitu. Kalau aku sih ya juga dengan memblokir karena nggak mungkin ketemu kan, jauh juga. Kalau ketemu Kak? Enggak ya, jangan ya. Jauh soalnya. Jauh. Kalau dekat? Kalau dekat karena itu kan sama orang luar kan, jadi jauh gitu. Jadi itu sih emang harus hati-hati kalau di dunia, apalagi dating apps kan, dating apps yang memang tujuannya untuk mencari pasangan. Ini padahal untuk belajar loh kayak gitu kan. Ada juga orang-orang yang kayak gitu, apalagi yang dating app gitu. Nggak nyalahin dating apps. Padahal tujuan dating apps-nya itu udah bener ya. Ya orangnya aja gitu.
Oknum-oknumnya. Oke. Nah, KBGO ini Kak biasanya lebih identik dengan korbannya itu kebanyakan itu perempuan Kak ya. Nah, ini ada Kak salah satu kutipan. Ini saya baca dulu nggak apa-apa Kak ya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus KBGO terus meningkat setiap tahunnya, termasuk selama pandemi COVID-19. Peningkatan kasus terjadi sejak 2019 sebanyak 126 kasus dan 2020 sebanyak 510 kasus. Data terakhir yang diperoleh oleh Komnas Perempuan setidaknya terdapat 1.940 kasus KBGO yang selama ini terjadi selama pandemi dengan korban perempuan. Nah, dari data ini kan banyak banget ya Kak ya korban perempuan yang mendapatkan ini ya perlakuan KBGO. Nah, apakah hanya perempuan Kak yang bisa kena KBGO ini? Laki-laki ada nggak sih gitu? Sebenarnya laki-laki ada juga, tapi kenapa perempuan gitu ya? Karena perempuan ini secara nilai sosialnya di masyarakat, femininitasnya kan ternilai sebagai yang lemah gitu kan, lemah manut gitu ya kan. Terus ditambah dengan standar-standar di sosial yang mengharuskan wanita, misalnya wanita tuh harus punya pasangan, nah kayak gitu, beauty standar lagi gitu kan. Nah, jadi kenapa banyaknya perempuan nih dulu, kita bahas perempuan dulu ya Maria. Kenapa perempuan ya? Karena nilai sosial tadi, kan? Yang sebenarnya salah juga di mata masyarakat. Itulah tadi kenapa ada kekerasan berbasis gender. Gender itu mengkotakkan suatu jenis kelamin, misalnya kayak perempuan itu lemah gitu kan. Nah, laki-laki menganggap bahwa wanita itu lemah. Sehingga ketika kita berada di suatu interaksi di sosial media, mereka dengan lancangnya mengatakan kata-kata yang tidak pantas, karena mereka menganggap wanita itu lemah kok, dia akan bisa membela gitu ya. Dia nggak akan speak up kok gitu kan. Nah, makanya kenapa banyak korbannya itu perempuan. Nah, saya tambahkan lagi, kenapa banyaknya itu terjadi ketika sudah masuk dalam ranah romantis. Ya kan, karena wanita itu punya nilai sosial, dia harus punya pasangan. Ya pasti jomblo merasa galau kan. Nah, pasti perempuan itu harus punya pasangan di mata masyarakat, ditambah dengan beauty standar. Nah, ketika ada orang yang ketika kita berinteraksi mengatakan kita cantik, kayak tadi kata Maria kan, wah kamu cantik ya, boleh nggak tambah lagi papnya? Karena kita merasa tadi yang ada beauty standar, aku udah cantik nih, aku akan mendapatkan pasangan dan aku akan keep nih orang gitu kan, dan akan dipuji terus nih kayaknya. Pasti bakal ngasih foto-foto yang lainnya. Secara tidak sadar kita membiarkan KBGO itu terjadi pada diri kita, karena yang tadi, karena nilai sosial yang membuat kita ke arah situ. Ditambah lagi wanita itu yang memang takut untuk speak up. Iya benar. Makanya banyak terjadi kasus itu di perempuan. Laki-laki ada kayak. Ada. Jadi di dating, contohnya nih ya, saya nanya langsung nih. Kan tadi saya sampaikan kalau pernah berada di suatu bukan dating app, aplikasi belajar kan. Karena kepo, ini beneran cuman cewek aja nggak sih gitu kan. Jadi aku tanya gitu kan, ternyata ada juga cewek-cewek yang seperti itu juga ke cowok. Iya, gitu. Bener. Jadi ternyata sebenarnya banyak juga ke cowok, cuman karena cowok ini lebih maskulin ya kan. Iya benar. Pasti langsung bisa ini, dan karena kenikmatannya untuk dia juga, ya dia nggak terlalu banyak ini kan, nggak perlu banyak komentar. Nah, makanya terlihatnya banyaknya terjadi di perempuan, dan memang banyaknya terjadi di perempuan karena hal-hal yang saya sebutkan tadi gitu. Iya sih Kak ya. Memang powernya lebih kuat juga ya untuk laki-laki ya. Ada kasus lagi nih Kak, ada kasus teman saya Kak. Jadi teman saya itu dia pacarnya itu pernah ngepap dia gitu. Dia lagi melakukan hubungan, terus dia dipap ceweknya itu, terus disimpan di videoin gitu ya, di pub sih, di foto gitu dah. Terus ketika ceweknya ini ada masalah dengan cowoknya, biasanya tuh cowoknya tuh kayak mengancam dia. Tapi ini memang apakah ini termasuk KBGO atau enggak Kak? Termasuk ya. Karena dia menyimpan video itu kan. Iya, dia ngancam ini sih Kak, untuk nanti aku sebar nih, kalau kau mau minta putus sama aku sebar foto ini gitu. Termasuk dalam KBGO Kak ya. Sangat.
Itu bahaya banget sih memang. Kayak jangan sembarangan ngasih pap ke orang gitu. Iya, bener-bener. Takut saya. Terus bicara soal dampak KBGO Kak, itu dampaknya apa aja sih Kak dari untuk korban? Nah, karena ini ranah seksualitas, yang mana norma di masyarakat kita itu tabu untuk dikatakan gitu, untuk disampaikan, untuk diketahui orang lain. Ketika ada korban seperti ini, contohnya tadi kayak teman Maria, nanti saya sebar, kenapa dia takut? Karena dia takut masyarakat tahu. Benar. Nilai dia sebagai wanita akan menurun. Iya. Nah, yang dia dapatkan adalah dampak psikologis. Dia cemas, dia ketakutan, bahkan bisa mendampak ke ekonominya juga. Dia takut, dia nggak mau ketemu orang, dia nggak kerja. Benar. Gimana dia? Dampaknya ke psikis dia, ke ekonominya. Makanya dampaknya itu sangat luar biasa sebenarnya. Bener sih. Apalagi perempuan yang memang secara lahiriah nggak terlalu kuat ya kan? Iya. Ya nggak sih? Jadi nggak bisa ngelawan gitu. Temen saya iya sih Kak, sampai dipukul gitu Kak, karena dia ngelawan cowoknya itu. Makanya dampaknya itu sebenarnya sangat besar untuk perempuan, psikologisnya, fisiknya udah dibeberkan kan. Iya. Ekonominya juga akan turun karena dia udah stres gitu. Iya, kan. Benar-benar. Jadi tidak produktif lagi. Iya, juga, tidak produktif lagi. Karena jadi ketakutan itu. Juga teman-temannya juga kasih kayak yang dia dilarang untuk berteman dengan teman lawan jenisnya gitu. Itu nggak boleh. Kalau dia melanggar itu akan dipukul gitu. Nah itu dia tadi kan kekerasan berbasis gender. Jadi lelaki merasa memiliki power lebih daripada wanita, sehingga dia melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Dan wanita juga karena udah tercekoki dengan lingkungan masyarakat yang menilai bahwa wanita itu lemah dari dulu ya kan. Makanya kita tidak merasa tidak berpower untuk melawan. Benar-benar. Jadi Kak, sebenarnya cara kita nih sebagai entah itu perempuan atau laki-laki, gimana sih caranya biar kita tuh bisa aman dari kekerasan berbasis gender online ini gitu. Jangan sampai kita diancam lah gitu, kayak mengamankan data diri kita juga kayak gitu. Gimana sih Kak caranya Kak? Kalau sebelum itu terjadi, pastinya kita yang pertama amankan akun. Karena kita kan berada di media digital ya. Jadi akun kita itu sangat penting untuk dijaga. Data privasi. Yang kedua, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus berhati-hati juga gitu. Jangan sembarangan ngirim foto kita atau nge-pap gitu dengan alasan cinta. Kalau cinta dia nggak bakalan minta itu. Nah gitu. Jadi, ingat ya sobat. Iya, kalau cinta dia nggak bakalan minta itu, tapi minta restu orang tua sih. Datang ke rumah. Ya, jadi yang pertama data privasi itu harus dijaga. Yang kedua sebagai manusia lah, ya kan, karena gender itu kan nggak cuma wanita ya. Sebagai manusia, khususnya wanita harus pandai-pandai jaga diri. Jangan sembarangan ngasih foto, apalagi pribadi, karena jejak digital itu kan akan tersimpan selamanya. Jadi pikirkan itu, ketika kamu memposting satu foto itu akan tersimpan selamanya. Jadi harus hati-hati. Itu jejak digital. Iya, jejak digital itu akan tersimpan selamanya. Jadi harus hati-hati. Terus ya untuk yang data privasi itu selalu jaga selalu perbarui password, karena kita nggak tahu di hacking atau apa gitu kan. Itu. Ya, nah setelah ini kalau belum terjadi nih, ya kan. Kalau udah terlanjur terjadi. Iya, udah terjadi nih. Udah terlanjur terjadi. Nah, kalau udah terlanjur terjadi, kamu harus berani speak up. Caranya apa? Ketika kamu sudah menemukan kasus seperti ini atau sudah mengalaminya gitu. Simpan bukti-bukti. Kan banyak tuh chat-chatnya, di screenshot, misalnya dia mengancam, saya akan memposting ini dan ngetek gitu ya kan. Di screenshot ya. Di screenshot itu percakapannya, terus akunnya juga disimpan, akun apa yang mengatakan hal seperti itu. Pokoknya segala aktivitas atau rekam jejak selama aktivitas itu atau selama kejadian itu berlangsung itu disimpan, dijadikan sebagai bukti dan dilaporkan ke Komnas Perempuan. Oh, berarti bisa dilaporkan? Iya, karena ada undang-undangnya. Oh, ada undang-undangnya, guys. Ada undang-undangnya. Undang-undang kekerasan seksual dan undang-undang ITE.
Iya, ada Ya, dua jadi pasal, ada dua undang-undang. pasal. Untuk yang ITE kalau saya baca minimal itu penjara 6 tahun dan uang denda gitu. Jadi sebagai perempuan jangan takut karena ini memang udah ada undang-undangnya gitu. Jadi kalau kamu mengalami hal tersebut, simpan buktinya, laporkan. Kalau kamu diam, selamanya akan digituin. Iya, benar-benar. Iya. Dan selamanya juga orang akan menganggap bahwa perempuan itu lemah. Nggak berani nih. Nggak berani. Coba ada satu orang pasti takut. Iya kan, Iya. yang mau speak up gitu ya. Jadi Contohnya Lesti disanjung-sanjungan karena nanti ditit kok. Ditit ya. Editor mulai ngambek guys. sorry nyebut merek sorry. Iya, tapi itu pelajaran ya, kayak kita bisa speak up kok, kita didukung Iya. kok untuk speak up, terus Iya. bisa dilaporkan. Tadi ngelaporkannya bisa ke Komnas Perempuan Kak Iya. ya. Selain Komnas Perempuan ada lagi Kak? Karena yang di situ bidangnya ke situ aja. Di situ. Komnas Atau Perempuan. misalnya ke polisi, pasti polisi juga akan Ke mengarahkan. polisi, iya boleh. Atau ke PKBI boleh juga. Oh, boleh juga kalau misalnya buka layanan ya kan. Ke PKBI nanti kita kita bantu. Iya. Aman. Oke, jadi untuk Sobat Bimbi ada nggak pesan-pesan Kak? Oke, untuk sobat Minbi, karena kita hari ini ngobrol mengenai kekerasan berbasis gender. Untuk yang mengalaminya jangan takut, kamu nggak sendiri gitu kan. Coba kita bersama-sama menghentikan tindakan-tindakan seperti ini. Dengan cara apa? Yang pertama mengedukasi yang lain. Kalau kamu dengar nih di YouTube, sebarin gitu ya, supaya yang lain tuh tahu. Siapa tahu mereka mengalami kejadian seperti ini. Iya, benar. Yang kedua, kalau ada korbannya gitu kan, orang teman terdekat kita dampingi. Jangan ditinggalkan dibully ya. pula, Iya, ya kan? makin dibully. Iya, makin dibully makin down ya gitu. Dan juga media sosial ini sama dengan dunia nyata. Jadi perlakukan, hanya medianya aja yang beda. Jadi perlakukan seperti selayaknya kita berada di dunia nyata, perlakukan juga di dunia maya. Gitu. Iya, Karena dunia maya dan dunia nyata itu sama. Sebenarnya, cuman medianya aja yang berbeda. Jadi iya. harus tetap berhati-hati, sangat malah kalau di dunia digital apalagi khususnya. Wih, keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Sobat Mimbi. Kalau dari aku sih terakhir ya, untuk Sobat Mimbi, memang banyak informasi yang dapat kita dapatkan di internet ya. Tapi juga banyak juga bumerang yang ini ya, yang terjadi akibat dari informasi yang terlalu banyak itu. Terus juga hempaskan saja bandit-bandit yang datang ke kehidupan kalian, itu bahaya ya. Iya, bahaya. Jangan sampai itu bandit itu. Bandit. Ya, pesan saya berhati-hati, speak up itu penting ya, speak up aja, dan juga untuk orang terdekat itu jangan ikut membuli gitu ya. Bantulah korban-korban dari KBGO ini gitu, karena di sini banyak banget dampaknya Kak ya dari KBGO ini ya. Itu aja sih dari aku. Terus juga buat korban juga, kita di sini di PKBI ini Kak, kita ada layanan konseling Kak. Jadi mungkin buat Sobat Mimbi yang mungkin bingung pengen cerita ke siapa, itu bisa ke PKBI. Ada juga bisa kontak PKBI di Instagram PKBI itu @PKBI-Riau. Jadi yang mau konseling silakan. Terus Kak, apa IG Kak? Sekalian kita promosi Kak. IG pribadi nih? Iya dong. Oh, IG pribadi ya, Wahyu Abla. Wahyu @WahyuAbla. Jangan lupa di follow ya. IG pasti boleh juga. Oh, IG pasti juga @pasti. @pasti. Jangan lupa. IG saya @Maria Agusta. Sekalian ya. Tenang saja, saya tidak bandit kok. Oke, itu aja Kak. Terima kasih banyak Kak udah mampir-mampir ke podcast kami. Saya yang terima kasih karena sudah diundang dan bisa berbagi ya. Iya, cerita-cerita bareng. Terima kasih Kak Wahyu. Terakhir kita closing. Katanya, nyatanya gitu.